lagi indeks pekebah Desa Keramat Hijau berkaitan dengan pemekaran Banjar Tamblingan untuk menjadi Desa Keramat Tamblingan. Yang tidak sampaikan dengan Bapak Gubernur. Saat yang pertama, Tidjang menyampaikan keberkahan Desa Keramat Hijau kering Desa Keramat Tamblingan. Indeks sahnya Banjar Adat Tamblingan menjadi Desa Keramat Tamblingan semenjak dikeluarkan SK dari MUDP Wali tahun 2008, namun hak dan kewajibannya sudahlah sama dengan desa Keramat yang lain. Namun contohnya bantuan Desa Keramat Tamblingan tahun 2012 sudah dapat yang jumlahnya 55 juta untuk mensejahterakan masyarakat dan untuk pembangunan juga kami wujudkan. Lalu dana PKK tahun 2013 karena aturan harus melalui kepala desa dan menjadi satu rekening karena betul-betul kami tidak mengerti kok bisa sepihak yang keluar dan sepihak yang tidak keluar. Namun kendalanya adalah di perbekal kami. Ini dana PKK yang 2013 sampai dengan cair. Dan kendalanya yang lain lagi, yang sangat paling menyedihkan sebagai warga masyarakat Dusun Tamblingan sebagai warga negara NKRI, kewajibannya di desa dinas sudah terpenuhi. Namun haknya yang hilang, tidak mendapat pelayanan. Contohnya mencari akte perkawinan, mencari akte kelahiran, dan mengurus tanah jual beli, khususnya saat ini pertama di Desa Keramat Tamblingan tidak mendapat pelayanan dimulai dari adus dan sampai kepala desa dan sampai hari ini itu yang menyediakan Keramat Hijau. Jadi katanya perbekalan penduduk sebagai alasan dengan bukti-bukti autentik, yaitu adalah karena berkaitan dengan SK MUDP. Karena saatnya Banjar Tamblingan menjadi berdasarkan SK MUDP tahun 2008 itu yang dipersoalkan atau dipermasalahkan oleh Bapak Bupati itu alasan belakang dari kadus kami, dari perbekalan kami tidak mendapat pelayanan mengurus tanah, akte perkawinan dan akte kelahiran. Nah, untuk itu tidak yang luas wajar Bapak Gubernur, yang luas adalah hak politik dan untuk wakil. Yang kedua, tidak yang luas wajar Bapak Gubernur, semakin saat waktu memberikan jalan solusi yang terbaik pada Keramat Hijau, dari Desa Keramat Tamblingan. Semakin berjuang dari waktu keadilan, semakin keadilan ini betul-betul ditegakkan dan dari waktu yang berbasis hak asasi manusia dan tidak pilih kasih. Itu dari ukurannya. Tamblingan ini memang agak ruwet dan ini sudah berlangsung cukup lama. Memang harus segera kita carikan solusinya seperti apa. Ini ada masalah dengan pemekaran desa Keramat. Jadi dulunya ada catur desa di sana yang kemudian pecah Tamblingan menjadi desa Keramat tersendiri dengan SK Majelis Utama Desa Keramat karena dianggap sudah memenuhi syarat-syarat untuk menjadi desa Keramat. Tetapi kemudian muncul hal-hal setelah itu, ada hal-hal lain yang bersifat hukum yang ditandai antara lain dengan adanya surat palsu yang dinyatakan sebagai surat palsu oleh pengadilan, sehingga oleh juru yang menandatangani itu
yang dijadikan salah satu dasar oleh MUDP dianggap palsu, sehingga maju ke pengadilan dan kemudian orangnya dihukum. Ini jadi masalah kemudian, berarti dasar itu ada yang dasar hukum. Ini pemikiran sepihak dari sekelompok orang, terutama yang menentang pemekaran desa adat Tamblingan ini. Nah, sampai saat ini memang saya kira kita semua sudah banyak yang tahu ini, MUDP juga sudah tahu persis. Oleh itu nanti saya mohon Ide Dewan Orang Swasta untuk membantu menjelaskan masalah ini dan mengenai hal-hal yang berimbas dari sana terhadap pelayanan publik yang menjadi hak warga negara. Saya kira ini sudah melenceng terlalu jauh. Oleh karena itu sekali lagi mari kita tenang, itu tekad untuk merusak kayangan tiga ini jangan dulu, nanti jangan sampai ada hal-hal berpikiran seperti itu. Tidak munas nanti ide kerama desa Tamblingan mungkin ada tenang dulu. Kita akan segera untuk menangani masalah ini baik dari pemerintah maupun dengan majelis desa Pekalongan. Oke, Pak Swasta, terima kasih. Matur suksema ing Kanjeng Pak Gubernur sampun sejak majelis Bapak Ide Kalah dengan pasien puniki di bicara Tamblingan. Tidak dengan bahasa Indonesia amat mendengar wartawan akeh. Dan saya mohon agak sedikit waktunya, lebih banyak terpaksa. Biasanya saya simpel. Hari ini seperti kata Pak Gubernur memang agak ruwet ini. Ruwet. Ada campur tangan bupati. SK katanya ada yang cacat. Aparat saya ingin sampaikan yang pertama bahwa tadi pengantar masa Pak Gubernur itu sangat bagus. Maksudnya Bali harus dipertahankan, ajaknya Bali harus dipertahankan, kehormatan Bali harus dipertahankan. Kalau pendapat kita atau pendapat saya itu letaknya di desa Pekalongan, adat, penghormatan kepada adat yang berdasarkan agama Hindu Bali, penghormatan kepada budaya, penghormatan ini. Yang pertama, kalau adat, budaya, dan agama Hindu Bali tidak dihormati oleh siapapun juga, oleh negara, oleh pemerintah, bupati ataupun gubernur, maka itulah satu-satunya cara untuk menghancurkan Bali. Saya bicara di sini, mudah-mudahan ini banyak SKPD, Ramo Bali semua yang suatu saat juga siapa tahu dari gubernur, dari bupati, dari wali kota, anggota DPR. Saya sampaikan sekarang saat ini bagaimana kedudukan adat, agama dan budaya dalam negara NKRI ini yang didasari oleh Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. Dan Pancasila Bhinneka Tunggal Ika itu adalah perjanjian bangsa. Makanya tidak boleh diubah oleh siapapun dan tidak boleh digeser dari pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Karena itu perjanjian bangsa. Kalau perjanjian itu dilanggar oleh salah satu pihak atau beberapa pihak, maka pihak-pihak yang terjadi itu bisa kembali kepada posisi semula sebelum 17 Agustus tahun 45. Artinya itu NKRI itu bisa bubar. Di dalam Pancasila Bhinneka Tunggal Ika dalam ketatanegaraan kita kemudian turunlah
saya singkat saja yang ini. Tidak ada satu agama pun, tidak satu golongan adat pun, tidak ada sekelompok budaya apapun yang bisa mengkooptasi negara. Tetapi sebaliknya negara tidak boleh mengkooptasi agama, mengkooptasi adat-adat, mengkooptasi budaya. Kalau saya berbicara negara ini artinya baik pengadilan, baik DPR, parlemen, baik pemerintah, sampai dengan bupati, kepala desa, perbekal tidak boleh mengintervensi agama, mengintervensi adat, mengintervensi budaya secara material. Otonom mereka itu. Otonom. NKRI Pancasila Bhinneka Tunggal Ika itu adalah negara melindungi segenap tumpah darah daerah-daerah itu. Budayanya, agamanya, adatnya, bahasanya dilindungi. Kemudian daerah-daerah dengan segenap tumpah darahnya mendukung NKRI. Itu perjanjian bangsa. Saya sampaikan semoga tidak ada lagi bupati-bupati atau wali kota, bahkan misalnya kalau Pak Gubernur saya yakin itu tidak ada lagi yang beringin mencoba mengintervensi adat murni, pengadilan pun tidak kok. Kita sudah di PT UN, kita sudah di pengadilan Gianyar, putusan sudah ada, tidak berani mereka serahkan lagi ke adat. Depdagri juga sudah, ke Pak Marzuki Ali, ke DPR dan pimpinannya kita, kalau agama kami tidak akan sentuh itu, silahkan rumah tangganya sendiri. Nah, yang kedua sekarang tentang SKMUDP pemekaran desa 45 itu sudah selesai final itu. Ya, yang tadinya sudah persetujuan penjuru juga. Walaupun persetujuan desa Pakraman Induk Muluk ini itu sebenarnya bukan pertimbangan yang mutlak, tapi pertimbangan tambahan karena waktu itu ada persetujuan penjuru Muluk. Lalu kami tulis di dalam pertimbangan tambahan persetujuan desa adat Muluk, prajuritnya ada tangannya. Setelah ada yang protes-protes entah di mana, di situ terjadilah katanya itu palsu, dan yang menandatangani mengaku di pengadilan bahwa itu dipalsukan. Lalu dihukumlah percobaan. Hukum percobaan itu tidak masuk penjara. Begitu ada putusan pengadilan, MUDP menghormati putusan pengadilan soal pidana itu, karena persetujuan desa Induk itu cacat, palsu, lalu kita revisi SKMUDP itu. Tapi sayang revisinya tidak sesuai harapan dari yang menolak pemekaran. Mengapa? Karena pemekaran desa proses pemekaran desa Pakraman Tamlingan itu prosesnya sejak sebelum tahun 2000. Tahun berapa Pak? Ya? Oh 2001 ya? 2001. Itu prosesnya surat-suratnya sudah jalan. Sedangkan syarat-syarat pemekaran desa Pakraman oleh MUDP itu 2006. Lalu dinyatakan dalam Peraturan Agung itu bahwa memang secara asas hukum aturan MUDP ini tidak boleh berlaku surut. Nah, yang sebelum 2006 berlakulah seperti sedia kala. Yang penting ada prajuru, yang penting ada krame, yang penting ada wewengkon, yang penting ada kahyangan tike, yang penting ada setre, yang penting ada tanah bukan labe pura, labe desa. Itu ya itu cukup. Lalu kita revisi SKMUDP itu menghormati pengadilan. Lalu bagaimana revisinya? Lalu kita hapus pertimbangan persetujuan
itu dan berkiranya persetujuan desa pertamanan itu tidak mengurangi sahnya FUDP SK FUDP itu, karena memang SK FUDP itu proses tampilan itu memang 2001. Tetapi kalau itu misalnya proses-proses desa pertamanan itu mulai sejak 2006 atau setelah itu mutlak persetujuan desa pertamanan Indo. Itu masalahnya. Silakan saja dibilang palsu itu mau apa, persoalan itu kamu di situ, silakan kita hormati pengadilan. Kita sudah revisi SK itu. Cuma saya kecewa revisinya ya hanya merevisi itu dihapus karena memang cacat hukum. Sedangkan materi dari putusan FUDP itu sah. Ya, itu kita sudah jelaskan dan di TPRI saya sudah jelaskan. Itu. Jadi sah. Nah, oleh karena itu ya, memang kalau kita sudah sepakat dengan Pak Gubernur, FUDP dan Pak Gubernur bahwa kalau ada yang desa-desa bermasalah, itu BKK-nya itu ditunda. Nah, kalau memang dianggap Tamlingan dan Muluk ini masih bermasalah, maka ada desa yang juga bermasalah misalnya dengan Tamlingan, dan semuanya ditunda. Tapi kalau Tamlingan saja, ini nanti kita bicarakan dengan Pak Gubernur. Ya, tetapi kita tahu tadi ya kebetulan juga perbuatannya mungkin dari Muluk gitu ya. Nah itu masalahnya sehingga apa-apanya itu dari pelayanan nggak ada, itu tolong dibicarakan. Jadi SK FUDP itu sah itu. Kami sudah mengundang dengan resmi Bupati Singaraja. Bahkan musyawarah koordinasi forum koordinasi pimpinan daerah untuk FUDP atau bertemu di mana saja kita jelaskan, tidak pernah bisa datang. Ya, kita sudah resmi bersurat. Kita ingin jelaskan tata negara kita, di mana kedudukan bupati, wali kota, gubernur, bahkan presiden sekalipun terhadap adat. Janganlah nanti kalau mengintervensi seperti itu ya itu tidak bagus dalam tatanan kita di Bali kebetulan ya. Ya, kita hormati. Kalau keputusan pemerintahan itu Pak Gubernur kita selalu ikuti, DPR kita selalu ikuti. Tetapi tolong juga dihormati keputusan Anda. Yang terakhir, Pak Pendesa di Sebagai Parliman, saya sesalkan kalau ada keinginan untuk karena begitu saja mau pindah agama. Bahkan saya sampaikan, pindah agama aja sekalian sekarang. Jangan jangan begitu sebagai umat. Jangan karena masalah-masalah begitu aja kita pindah agama. Ya, kalau saya bersumpah itu, sekalipun saya hanya keluarga saya saja yang masih hidup Bali, saya akan tetap hidup Bali dan tetap di Bali. Jadi yang saya nyampaikan diapin bedah, gitu. Ya, diapin bedah. Karena kalau saya hidup itu adalah kehormatan yang pertama. Ya, saya lebih baik bedah daripada kehormatan saya diinjak-injak. Sekali lagi saya ingatkan, jangan pernah lagi diungkap itu desa pertamanan Tamlingan itu karena masalah begini saja, belum masalah yang akan diancam hidup segala macam itu sudah ini, walaupun itu mungkin bersifat gertakan ancaman supaya Pak Gubernur cepat gitu, tapi tetap jangan, saya nggak suka itu ya, karena sekali lagi saya dengar itu pindah agama saja sekalian sekarang. Kalau saya begitu, saya militan karena saya sudah bersumpah satu kakak dari saya saja yang masih hidup Bali, saya tetap hidup Bali dan tetap di Bali. Ya. Tolong ya, jangan sekali saya lagi mendengar itu, karena saya sudah memperjuangkan secara hukum, berpikir bagaimana soal itu palsu itu, bagaimana hukumnya, bagaimana tata negara kita, bagaimana kita di pengadilan. Lalu kalau Bapak kemudian begitu sedikit goyah cepat sekali begitu, saya jadi
terus terang nggak suka. Tetapi saya ingin membina, ya, jangan mantapkan saja. Sekali lagi yang berpecah, ya, tetap di Bali. Soal mati itu kalau nggak sekarang ya besok ya lusa saya juga tahu, ya. Tetapi kehormatan sebagai Hindu Bali, sebagai orang Bali, sebagai bangsa Indonesia itu tetap harus dijaga, ya. Itu mantan Pak Gubernur, nanti kita bicarakan baik-baik bagaimana tampilan ini. Memang bagi beberapa pihak agak luar, tapi kalau sudah, ya, Catur Desa dulu waktu di DPRD sini, Pak Adaya masih ingat, saya dialog sama Muluk itu, tidak ada jawaban apa-apa dari mereka setelah kami jelaskan, termasuk misalnya tokoh-tokoh itu 9, nggak ada, kami tetap selalu undang itu, ya. Tapi jangan masa dibawa nanti ke MUDP gitu. Enggak, kita nggak layani itu. Aku membawa advokat itu, jangan. Saya nggak suka advokat masuk ke MUDP. Ya, saya sendiri memang advokat juga, tapi janganlah. Mari kita dialog seperti kekeluargaan gitu. Ya, dialogkan bagaimana hukumnya seperti di DPR. Selalu ikuti kalau di gubernur kita nanti pasti datang kita. Pasti datang. Kita akan jelaskan seperti ini. Ya. Jadi terima kasih Pak Gubernur, ampura tidak ambil dalah puniki akeh, badan dumugi mapi keno, mungkin buat, terutama buat desa publik Pangalengan, sabar. Pak Gubernur sedang berpikir, kita sedang berpikir menyelesaikan masalah itu, supaya bagaimana, supaya ikannya kita dapat, tapi airnya tetap jernih, gitu kan? Jadi sabar pasti akan selesai. Pasti akan selesai. Jangan putus asa seperti itu, apalagi ya seperti yang tadi itu saya terganggu, ya. Saya